Kenapa? Siapa yang melakukan ini? Zionis. Jawabannya sudah tahu kan? Nah, tapi bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Ini yang harus jelas. Ingat, kalau kita belajar tarikh, belajar sejarah, baik itu dalam versi Islam maupun versi non-Muslim, Yerusalem itu sebelum tahun 1948, lebih tepatnya pada masa Khilafah Utsmani, itu yang namanya Yerusalem, bahkan seluruhnya wilayah Palestina, itu betul-betul menjadi wilayah yang sejuk, sesejuk sekarang ini. Apa maksudnya sejuk? Damai, sejahtera. Yerusalem itu ada simbol rumah suci, Baitullah. Di kawasan itu, mau yang Yahudi Mizrahi Palestina, mau yang Arab Kristen Palestina, mau yang Muslim Arab Palestina, nggak ada yang namanya konflik. Jadi ini nggak ada hubungan dengan agama. Pada masa Turki Utsmani, kekhilafan Islam memberikan kedamaian, memberikan anugerah tempat yang dimana agama-agama itu tidak bersengketa. Yang Muslim ibadah di Masjidil Aqsa, yang Yahudi Mizrahi ibadah di tembok ratapan, yang Kristen beribadah di gereja makam kudus, makam suci. Wilayahnya sama di Yerusalem. Nggak pernah ada terjadi konflik. Itu tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah. Tapi kenapa kok bisa jadi konflik? Itu baru muncul tahun 1948. Ketika apa? Orang-orang Yahudi Ashkenazi, bukan Yahudi Mizrahi, Yahudi Ashkenazi, inilah yang mendirikan negara Israel sekarang. Yahudi, lebih tepatnya Yahudi kulit putih, Yahudi Eropa, yang di masa itu di Eropa mereka itu mengalami semacam genosida. Pada masa Hitler mereka mengalami pembunuhan massal. Kenapa? Karena mereka menguasai ekonomi di Eropa. Dan Jerman merasa, ini kenapa orang-orang Yahudi kok bisa begini? Kami orang-orang yang tertindas, sekarang kami balik situasinya. Kamu harus keluar dari wilayah ini dan silakan pergi ke tempat lain. Kami lebih unggul dibanding Anda. Itu Hitler. Gak usah ceritakan panjang lebar, Hitler kan. Pembunuhan besar-besaran terjadi. Sehingga Eropa waktu itu terpecah-pecah sikapnya memahami Hitler ini. Kemudian British memberikan 4 opsi. Silakan orang-orang Yahudi Ashkenazi untuk pergi ke kawasan Afrika, tepatnya di wilayah Afrika Selatan, untuk mendirikan negara, atau ke kawasan Argentina, wilayah Amerika Latin, atau ke kawasan Uganda, benua Afrika, atau ke kawasan Palestina. Nah, kemudian mereka milih mana? Milih Palestina. Dan itu atas restu dari Inggris. Pertanyaannya, kok bisa Inggris berkuasa di Palestina? Karena Turki Utsmani waktu itu kekuasaannya itu luas, kalah perang. Karena kalah perang, wilayahnya itu dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa. Maka muncul negara Kuwait, muncul negara Bahrain, muncul negara Saudi Arabia, muncul negara Lebanon, muncul negara Yordan, yang semuanya itu sebenarnya dulu satu di bawah kekhilafahan Turki Utsmani. Karena dipecah-pecah seperti kue, dibagi-bagi. Palestina di bawah mandat British. Dari situlah British memberikan wewenang, silakan pergi ke Palestina.
Kira-kira kalau ini bangunannya setia, sudah ada orangnya, kemudian ada orang asing masuk, kira-kira sumuk atau enggak? Jumlahnya bertambah, lokasinya tidak bertambah. Apa yang terjadi? Kalau yang datang 1 orang, 2 orang mungkin nggak terasa, tapi kemudian semakin banyak dan bergerombol. Kira-kira apa yang terjadi? Itulah yang terjadi. Setelah orang asing ini masuk dari Eropa ke Palestina, mereka bukan malah berterima kasih diberikan tumpangan, tapi justru merampas haknya yang asli di situ. Bahkan orang-orang Yahudi falasa, tahu orang Yahudi falasa? Yahudi kulit hitam. Loh, dari mana mereka? Mereka ini keturunan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Mereka disebut Yahudi falasa. Itu tidak bisa menjadi pejabat di Israel. Kenapa? Dianggap kulit hitam. Padahal mereka ini lebih ori, keturunan Sulaiman dengan Ratu Balkis. Sementara Askenazi itu apakah keturunan Nabi Yakub? Nabi Yakub itu berapa putranya? 12 orang. Yahudi Askenazi ini dikenal dengan sebutan suku ke-13. Ini bahasa sindiran sebetulnya. Yang sebetulnya bukan Yahudi ori, Yahudi KW. Yang masuk agama Yahudi, suku Hazar dari Eropa. Tepatnya sekarang itu kawasan Kaukasus. Kemudian masuk agama Yahudi. Itu yang kemudian menguasai sekarang. Itulah sebabnya kalau sampean lihat di YouTube, kok bisa antar Yahudi itu kok bertegangan? Ada Yahudi yang pakai pakaian hitam, ya, jambang kanan kirinya panjang, kemudian pakai topi hitam dan menggunakan apa itu flag, bendera Israel atau bendera Palestina? Palestina. Bendera Palestina. Bahkan mereka ini menyebut negara Israel dengan sebutan bahasa mereka, Zemedinat Hasatan, ini negeri setan. Yang ngomong itu siapa? Muslim? Bukan. Yahudi Mizrahi yang asli di situ. Jadi kalau dikatakan ini perang antara agama Yahudi dengan Islam, ini terlalu menyederhanakan masalah. Ini agama iya, tetapi juga politik iya. Yang tertindas di sana itu Yahudi Mizrahi tertindas, Arab Kristen Palestina tertindas. Yang kebanyakan Muslim Arab Palestina yang lebih tertindas. Kenapa orang-orang Arab Palestina, orang Arab Kristen Palestina itu kok tidak terlalu terekspos? Karena mereka sebagian besar sudah keluar dari Palestina karena nggak kuat. Mereka itu migrasi sekarang ke Amerika. Sebagian mereka hanya bertahan di kota Nazaret karena itu dianggap sebagai apa? Kota kelahiran Nabi Isa. Dan sebagian bertahan di Bethlehem. Di tempat lain mereka sudah nggak kuat, sudah lebih baik harus migrasi. Tapi yang bertahan saudara-saudara kita yang Muslim Palestina, bahkan bertahan di kawasan Al-Aqsa. Mereka rela nyawanya hilang demi kemuliaan Al-Aqsa. Ini beda ya, karena Islam itu ada konsep apa? Jihad tadi. Itu yang membuat mereka bertahan. Nyawa ini tidak ada harganya dibanding Al-Aqsa. Kalau Al-Aqsa tidak ada yang melindungi dan mereka tidak bertahan di sana, mereka harus pergi, Al-Aqsa akan dirampas. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus bertahan. Dan anehnya, setiap bayi yang lahir itu sedikit atau banyak? Banyak. Yang meninggal banyak, yang lahir juga banyak. Ini aneh ini. Orang-orang Arab Palestina itu yang meninggal banyak, yang lahir juga banyak. Ini kalau bukan dari rencana ilahi nggak mungkin. Nah, maka saudara-saudara, jadi yang disebut Yahudi Zionis itu Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi. Dan mereka ini nggak pernah akur dengan Yahudi falasa, nggak pernah akur dengan Yahudi Mizrahi, nggak pernah akur dengan Arab Kristen Palestina, bahkan nggak bisa akur dengan Muslim Arab Palestina. Kenapa?
Mereka maunya itu menghegemoni. Gak bisa dipecah jadi dua. Harus masuk wilayah Israel. Gak bisa ada negara lain di luar Israel. Harus Israel. Dan saya nggak tahu kenapa ya kawasan yang sekarang itu ramai terus sejak dulu sampai sekarang. Itu yang disebut jalur Gaza. Ada yang tahu apa makna Gaza? Ternyata istilah Gaza yang kita kenal, istilah Arabnya itu Gaza. Arti harfiahnya apa? Perang. Jadi jalur Gaza arti harfiahnya jalur Perang. Jadi nama itu ada sesuatu ternyata. Bukan kebetulan. Ini kampung apa namanya? Kira-kira apa maknanya? Pasti ada sesuatu itu. Jadi nama itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kenapa namanya Madinah? Kenapa namanya Makkah? Kenapa namanya Yerusalem? Kenapa namanya Jibril? Kenapa namanya Mikail? Kenapa namanya Rafael, Israfil dan lain sebagainya? Kenapa namanya Ibrahim? Kenapa namanya Ismail? Kenapa namanya Ishak? Ada makna semua. Cuma mungkin saya jelaskan semua. Saya konsentrasi ke situ saja. Jadi ada dua hal penting yang harus dipahami. Pertama, grand design. Kalau grand design-nya Yerusalem itu sebetulnya wilayah damai, tapi menjadi wilayah konflik karena ada Zionis. Dan jangan lupa, Zionis itu bukan hanya Yahudi Ashkenazi, ada Muslim Zionis. Ada Yahudi, Muslim Zionis. Loh, tentara Israel itu apakah Yahudi semua? Enggak. Tentara Israel itu ada yang Muslim. Tapi ini Muslim Zionis. Bahkan ada yang dari tentara Druze, orang agama Druze. Coba bayangin, kok bisa? Ya itu tadi, sampai seperti memahami Belanda. Belanda itu penjajah atau bukan? Mayoritas agamanya apa? Kristen. Ini soal agama atau soal penjajahan? Jadi campur baur sebetulnya. Ini soal agama iya, soal politik iya. Kenapa disebut soal agama? Ada kaitannya dengan Al-Aqsa. Kapan Al-Aqsa itu bisa menjadi damai? Kalau dari tinjauan agama, ini akan terus berlangsung sampai kapan? Tidak tahu. Konflik ini terjadi, kita nggak tahu. Reda sementara umat lain, reda sementara umat lain, terus begitu. Sampai kapan? Sampai dua orang yang akan muncul. Siapa itu? Imam Mahdi dan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih akan turun di muka bumi bersama Imam Mahdi. Kalau Isa Al-Masih generasi terakhir dari Bani Israel yang mereka tolak. Sedangkan Imam Mahdi generasi terakhir dari Bani Ismail. Dua orang ini yang akan datang. Saya tambahkan ada info. Nabi Isa itu bisa disebut sebagai nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah beliau nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Sebelum beliau diutus Nabi Zakaria, bagaimana perlakuan Bani Israel terhadap Nabi Zakaria? Digergaji. Nabinya sendiri digergaji. Setelah Nabi Zakaria diutus Nabi siapa? Nabi Yahya, putra dari Zakaria, menjadi nabi. Diterima atau ditolak? Ditolak. Mengalami apa dia? Dipenggal kepalanya. Seperti Sayyidina Husain, cucunya Nabi, dipenggal kepalanya. Coba bayangkan. Baru setelah Nabi Yahya diutus siapa? Isa. Setelah Nabi Isa diutus Nabi lain dari kalangan Bani Israel. Dan pertanyaannya, Nabi Isa itu diterima atau ditolak? Ditolak. Bahkan mau apa? Mau disalibkan. Tapi Allah menyelamatkan enggak? Allah selamatkan. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa kok selamat?
Kalau bahasa Jawa, iki wis koret-koretan. Kalau ini tidak diselamatkan, habis saksinya. Makanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti akan turun lagi untuk menghakimi bangsa Israel. Menghakimi kaumnya sendiri. Itu tujuannya. Dan sebelum beliau dianiaya dan dipersekusi gitu ya, atau disalibkan menurut kaum Kristiani, dia sudah berucap di bait suci, di rumah Baitul Maqdis itu. Apa yang dia katakan? Itu ada tertulis dalam kitabnya kaum Nasrani. Dia berkata begini, Yerusalem, Yerusalem. Ini beliau pakai bahasa sastra. Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau. Saksikanlah, wahai Yerusalem, tidak ada satupun di masa nanti satu batu yang masih tetap kokoh pada tempatnya, dan semuanya akan dihancurkan. Pernyataan ini terjadi atau tidak? Terjadi. Tahun 70 Masehi, Baitullah, Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Sulaiman diteruskan oleh Herodes, yang megahnya itu luar biasa, hancur luluh lantak. Yang tersisa hanya tembok ratapan doang. Bayangkan, seandainya tembok ratapan itu juga hancur, kira-kira kita nggak bisa bayangkan betapa megahnya. Tapi kemegahan itu bisa teridentifikasi karena tembok ratapan itu tersusun atas batu bata besar. Satu bata besar itu ukurannya ya segini. Ini dua batu bata besar ini. Oh, masih berapa besar lagi? Terus cara ngangkatnya kayak apa dulu? Itu yang tersisa pakai jin. Borobudur. Proyek. Jadi kalau batunya saja satu plong, satu batu bata. Kalau batu bata kita ukurannya berapa? Itu batu batanya ukurannya segitu besarnya. Itu yang tersisa. Kalau begitu bangunannya kayak apa dulu itu? Oh, megah sekali, sangat megah. Tapi Nabi Isa berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian seperti rindu ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau. Ditolak dia terasa ditolak. Saksikanlah Yerusalem, Yerusalem, kelak nanti bangunan suci tidak ada satu bata pun yang tersusun rapi pada tempatnya. Semua akan dihancurkan. Dan betul, ketika Nabi SAW diutus, kota Yerusalem luluh lantak. Bahkan Baitullah itu menjadi tempat kubangan sampah. Baru dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan bangunan kecil yang sekarang ini dimewahkan, bentuknya menjadi kubah emas. Di bawahnya itu ada batu besar. Batu besar itu arah kiblat Bani Israil. Kiblat kita dulu begitu, itu. Kemudian pindah ke Makkah. Jadi tujuan Zionis itu apa? Ingin menguasai itu lagi. Bahkan Amerika sendiri sejak tahun 2012 ingat saya sudah ketok palu bahwa ibu kota Yerusalem itu miliknya Israel. Sementara tidak boleh dari hukum PBB itu kota tersebut menjadi milik Israel, itu menjadi milik bersama, bebas dari milik siapapun intinya. Tapi Amerika punya kekuatan. Nah masalahnya begini, kenapa sih orang-orang Arab di negara-negara itu kok gak bantu Arab Palestina? Kenapa alasannya? Karena kita tahu Sudah dibantu kalah. bukan dibantu kalah. 48 itu kelompok negara-negara ikut nyerbu ke Israel. Mei 81 sampai Juni tapi kalah. Setelah Amerika turun tangan. 67 juga kalah. Yom Kippur agak menang. Selama 6 hari perang Yom Kippur, Ya. langsung mereka bisa mengikat habis negara-negara Arab sekitarnya. Pertanyaannya,
Kenapa sampai hari ini negara-negara Arab sepertinya diam dalam tanda kutip, tidak bisa berkutik? Kenapa? Alasan sederhana. Negara-negara Arab itu bikinan siapa? Bukan bikinan Yahudi. Terlalu menyederhanakan itu. Ini bikinan negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Siapa negara pemenang Dunia Kedua? Inggris, Amerika, dan Prancis. Ketiganya memegang hak itu. Ini yang membela Israel. Sementara yang membela Palestina siapa? Rusia dan Cina. Yang membela Palestina ini Rusia dan Cina. Iran. Yang membela, ya kalau yang Muslim. Ini yang pemegang hak itu. Pemegang hak itu kan 5. Ya, Prancis, Inggris, Amerika. Itu mendukung Israel. Rusia dan Cina mendukung Palestina. Kalau ini sama-sama punya hak veto, 3 lawan 2 menang. Ya tetap benar pembela Israel. Jadi ibaratnya kalau Saudi membantu Palestina, Amerika akan tekan tombol untuk menghancurkan Saudi. Kalau Yordan ikut cawe-cawe, Amerika akan tekan tombol. Tapi kalau Amerika tekan tombol, Cina akan tekan tombol, Rusia akan tekan tombol, dan jadilah perang dunia ketiga. Jadi ini bukan persoalan masalah Palestina dan Israel. Ini juga masalah Amerika lawan Cina, Amerika lawan Rusia, Cina lawan Prancis, Cina lawan Inggris, dan Cina lawan Amerika. Ini geopolitik. Bukan sekedar persoalan ini Cina, ini Amerika. Ini geopolitik. Kalau kita nggak sadar geopolitik, susah kita, nggak bisa memahami. Jadi kalau begitu, Zionisme itu akan bisa tumbuh senyampang pemegang hak veto masih ada. Bagaimana bisa hilang? Kalau hak veto sudah dicabut. Persoalannya kapan bisanya hak veto dicabut? Ini yang menjadi problem. Kapan hak veto bisa dicabut? Gak usah jauh-jauh. Rusia menyerang Ukraina. Kenapa alasannya? Karena Ukraina membela bloknya Amerika. Ini kalau Ukraina sudah membela, ini kawasan sudah tidak aman ini nanti. Maka nggak mau, Rusia akan gempur itu siapa? Ukraina. Jadi persoalan geopolitik itu luar biasa. Masalahnya yang ada di sini nanti politik semua nggak? Itu problem. Mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.